Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati semua, seluruh siswa-siswi SKBB, para kerabat, para sahabat, dan semua rekan-rekanku yang sedang siap untuk menikmati sarapan sorgawi. Mari kita naikkan pujian untuk Bapa di sorga. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu, Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang luar biasa, untuk pagi yang indah yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan boleh terus ada di dalam hidup kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan kembali isi penuh piring hati kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh disehatkan rohani dan iman kami untuk hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, seluruh saudara-saudaraku yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita selalu mengucap syukur buat kasih-Nya yang luar biasa. Kita tidak pernah ditinggalkan, kita tidak pernah dibiarkan, tetapi selalu ada pertolongan daripadanya tepat pada waktunya. Selama beberapa hari ini kita sudah diperlihatkan oleh Tuhan bagaimana kalau iblis selalu berusaha menjatuhkan, menggoyahkan iman kita, bahwa kita memiliki status yang sah yang tidak dapat diganggu gugat, bahwa kita adalah anak-anak Allah oleh karena penebusan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dia selalu berusaha menipu kita supaya kita tunduk dan kita taat kepada perintah-Nya. Mari kita mau baca hari ini Matius pasal yang keempat ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Matius pasal 4 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa iblis meninggalkan dia setelah 3 kali berusaha meragukan Yesus sebagai anak Allah, membujuk dengan cara memprovokasi begitu supaya Yesus ini melakukan kehendaknya, bukan melakukan firman Allah. Tetapi tidak berhasil. Akhirnya iblis meninggalkan dia. Bagaimana iblis bisa meninggalkan Yesus? Bagaimana iblis bisa meninggalkan kita, anak-anaknya, umat Tuhan yang berusaha dibujuknya supaya dia bisa mengajak kita menjadi penyembah-penyembah si iblis. Yang pertama-tama kita lihat bahwa kita tidak pernah boleh meragukan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, kita sah menjadi anak-anak Allah. Karena kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Yang kedua, bagaimana Yesus selalu tahu kebenaran dari firman Tuhan. Jadi ketika iblis memutarbalikkan kebenaran itu, seperti dia memutarbalikkan firman Tuhan kepada Hawa, demikian juga dia ingin memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan itu terhadap kita. Dan itu tidak akan berhasil ketika kita tahu persis apa maksud daripada firman Tuhan.
Oleh sebab itu penting bagi kita anak-anak Tuhan untuk mengerti dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, bukan hanya sekedar hafal. Ya, saya sangat sulit menghafal, termasuk menghafal ayat Alkitab. Karena memang itulah kelemahan dan kekurangan saya. Sulit sekali saya untuk mempelajari. Menghafal Pancasila itu buat saya di masa-masa sekolah itu hal yang sulit. Ya, lebih gampang menghitung ketimbang menghafal. Ya, setiap orang pasti berbeda-beda. Tetapi kalau kita bisa menghafal tanpa pengertian, itu menjadi sia-sia. Adalah lebih baik ketika kita menghafal, kita juga mengerti. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika iblis bilang begini, kan kamu ayat firman Tuhan kan berkata dia akan menatang engkau, kamu akan dijaga, kalau kamu jatuh kamu gak akan sampai terantuk kepada batu, begitu ya. Tapi ayatnya gak bilang begini, kalau kamu menjatuhkan diri, kamu jatuh maka malaikat akan menatang. Tapi iblis berusaha membelokkan ayat itu. Tetapi karena Yesus tahu ayat firman Tuhan yang sebenarnya, demikian juga kita. Kita harus mengerti, tahu benar apa sih isi bunyi ayat firman Tuhan yang sesungguhnya. Itulah yang membuat iblis tidak akan dapat bertahan terhadap apa? Terhadap kita. Dia pasti akan meninggalkan kita. Anak-anak yang Tuhan kasihi, ada banyak hal cara si iblis ya untuk mengalahkan kita. Tetapi ketika kita tidak pernah ragu akan status kita, kita tidak pernah buta terhadap firman Tuhan, maka iblis tidak akan berhasil usahanya terhadap kita. Kita mau baca Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudaraku, ya, ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Maaf saya salah baca tadi. Ayat yang ke-7, Yakobus pasal 4 ayat ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, saya pernah sampaikan ini beberapa bulan yang lalu. Kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk di sini artinya taat kepada firman-Nya. Tidak boleh meragukan firman-Nya. Karena apa? Karena iblis selalu ingin memutarbalikkan firman Tuhan. Kalau kita ragu kepada firman Tuhan, dengan mudahnya kita dapat tertipu. Karena firman Tuhan itu diputarbalikkan. Ya, saya ingat banget. Saya ini suka iseng, suka usil, apalagi kepada anak-anak kecil gitu ya. Bukan maksud jahat ya. Saya ingat, ya mungkin juga pagi ini ikut mendengarkan. Ya, saya ingat waktu dia masih kecil, ya namanya Sylvie, Shalom Sylvie kalau mendengarkan, ya Sylvie sekarang sudah menjadi seorang gadis yang cantik, ya yang manis dengan ada tai lalat itu di dagunya. Ya saya pernah tanya begini, Sylvie, nama mami kamu siapa? Nama maminya Lilis, ya. Lalu saya bilang, oh Lilin ya. Dia bilang Lilis, waktu itu usianya baru 5 tahun mungkin. Lilin, Lilis ya. Lalu oh Lilit, tetap dia bilang Lilis, SS katanya. Ya, dia yakin benar. Meskipun mungkin dia belum bisa menuliskan nama maminya, tetapi dia tahu nama maminya adalah Lilis dan itu tidak dapat digoyahkan. Saya puter-puter terus Lilin, Lilit, Lilik, tetap dia bilang Lilis. Karena dia tahu persis nama maminya. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, yang Tuhan kasihi, kita harus tahu persis firman Tuhan artinya. Jangan mau sampai diputar balikkan sehingga kita tertipu. Kalau kita tidak mengerti benar, kita akan tertipu. Bagaimana caranya kita bisa mengerti? Kita tunduk kepada Tuhan, kita taat. Roh Kudus akan membuat kita mengerti firman Tuhan. Kalau kita tidak ada penundukan diri, kita selalu ragu. Kalau Tuhan bilang begini, tapi Tuhan, mana mungkin Tuhan? Kalau dia bisa mengalami, dia kan Miss Grace.
Kalau dia bisa melayan, dia kan Rasul Paulus. Saya kan bukan Rasul Paulus, saya orang biasa. Saya mau katakan, buang kata tapi. Kita mau ganti baik Tuhan. Saya percaya, saya mau tunduk, saya mau taat. Pasti keajaiban itu engkau akan alami. Ya. Lawanlah si iblis, jangan tunduk, jangan takut, harus dilawan iblis. Tidak boleh diajak kompromi. Saya pernah mendengar seseorang yang kerasukan, lalu ada yang mengusir begitu ya, mendoakannya. Lalu iblis yang kerasukan itu ngoceh segala macam. Lalu orang ini bertanya, "Kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu maunya apa?" Saya bilang jangan ditanya, kita nggak usah kenalan, langsung aja usir. Ya, nggak penting dia siapa. Dia adalah iblis. Mau pakai nama apapun dia tetap adalah iblis. Bapak pendohong, bapak pendusta. Kita nggak perlu tanya dari mana. Udah pasti dia dari neraka, dari lubang kegelapan. Anak-anak yang Tuhan sayang, kita harus lawan si iblis. Jangan kita beramah-ramah begitu, ya. Kita harus belajar tidak ada kompromi. Kita mau baca lagi satu ayat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ya. Kita tahu kan Yesus lapar ya. Iblis tahu Yesus lapar. Ya. Yesus sangat lapar loh, karena dia manusia waktu itu. Di dalam dunia dia adalah manusia yang utuh. 40 hari 40 malam tidak makan. Pasti lapar. Ya. Bukankah kita juga banyak hal yang menjadi kebutuhan hidup kita? Bukan hanya soal lapar aja. Jangan ada yang berkata, iya terangnya Yesus tahan lapar. Enggak. Karena waktu itu dia adalah manusia seutuhnya. Ya. Banyak hal yang menjadi kebutuhan kita. Lalu Tuhan katakan pada hari ini jangan khawatir. Serahkan kepada dia. Dan kita harus percaya itu. Serahin kepada Yesus. Kepada Tuhan. Saya sudah berdoa. Kalau saya gak kerja memang bisa dapat. Ya memang iyalah. Tetap harus kerja. Tetapi kamu harus percaya. Bahwa Tuhan memberkati tangan orang yang rajin. Baik-baik. Ya. Tangan yang rajin itu Tuhan berkati. Artinya apa? Bukan dijanjikan engkau menjadi kaya, tetapi tanganmu akan berhasil. Pekerjaan yang engkau kerjakan akan berhasil. Asal engkau kerjakan dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Ya. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara saya. Ia yang memelihara kita. Tuhan yang memelihara kita. Kemudian kalau kita baca ayat yang ke-8 dari 1 Petrus 5 tadi, lucu sambungannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Coba perhatikan baik-baik. Jadi rupanya kekhawatiran akan kebutuhan hidup ini itu akan menjadi celah, menjadi pintu yang sangat memudahkan iblis untuk menerkam kita, memangsa kita. Ya. Dari Yesus lapar, di situ iblis mencari celah supaya dapat membuat Yesus berbuat menurut perintahnya si iblis. Ketika iblis tahu apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita, dia berusaha mencari celah supaya kita bisa tunduk kepada kehendaknya si iblis. Tetapi kita perlu mengenal Tuhan, firman-Nya yang hidup di dalam kita. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Kita tidak dapat diubah status kita selama kita tetap menyembah Dia. Yesus Kristus Tuhan. Kita mengerti benar, kita tahu benar ada banyak janji Tuhan, ada banyak firman Tuhan yang hidup di dalam kita. Dia yang memelihara aku, hai iblis, engkau tidak perlu membuat aku khawatir.
Aku memang khawatir, tapi aku sudah serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan, sebab Ia yang memelihara aku, bukan engkau. Enyahlah engkau iblis. Itu yang harus kita lakukan. Bukan ketika iblis, aduh kamu sedikit nipu-nipu dikit lah, gak apa-apa. Kamu kan butuh buat bayar uang sekolah. Ayo, kamu kan udah lama nih gak ada sekolah. Tatap muka kamu gak dikasih uang jajan sama mama. Curi sedikit. Gak apa-apa, ambil uang 1.000 itu, mama juga lupa taruh uang di situ. Papa juga gak tahu. Saya mau katakan, jangan lakukan kehendak si iblis. Sebab apa? Engkau tidak akan pernah dibiarkan kekurangan. Engkau tidak akan dibiarkan kelaparan. Saya ingat ada seorang anak yang setiap hari diberi jajan, uang jajan sedikit oleh kakeknya. Ya, karena orang tuanya tidak mampu. Satu hari kakeknya meninggal dan dia tidak punya uang jajan lagi. Tetapi apakah anak ini berusaha untuk mencuri? No. Satu hari dia bilang kepada omanya, dia bilang kepada neneknya, "Nenek, boleh gak beri saya sedikit uang untuk jajan? Saya suka haus, air yang saya bawa tidak cukup." Neneknya menangis di saat itu. Dia lupa karena selama ini bertahun-tahun kakeknya lah yang memberi uang jajan. Sehingga ketika kakeknya sudah meninggal, si nenek ini lupa. Lalu neneknya bilang, "Nenek akan berikan kepada kamu. Jangan kamu khawatir." Nenek lupa perhatikan hal itu. Karena selama ini kakek yang memberi kepada kamu. Anak-anak yang Tuhan sayang. Tuhan memelihara kita. Dia mengasihi kita. Dia tidak akan biarkan engkau. Jangan tunduk kepada kehendak si iblis. Tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Tuhan. Sebab dialah yang memelihara kamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengarkan pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang luar biasa, buat kebaikan-Mu, buat hikmat-Mu, buat pertolongan-Mu. Kami percaya akan pemeliharaan-Mu. Ampuni keraguan kami, ampuni segala kebodohan kami, ampuni kalau kami membiarkan diri kami ditipu oleh si iblis. Ampuni kami, mampukan kami selalu lebih lagi mengerti firman-Mu, mengingatnya, menghidupkan firman-Mu di dalam hidup kami dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu besok di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.